Tanggal 11 November 2023, seharusnya menjadi hari yang menyenangkan bagi seorang remaja bernama Mamas, siswa kelas 9 SMP 28 Depok. Ia mengikuti study tour ke Yogyakarta bersama teman-temannya. Tapi siapa sangka, perjalanan itu justru menjadi awal dari perubahan besar yang tak pernah diduga oleh keluarganya. Setelah pulang dari study tour, Mamas berubah drastis. Ia sering terlihat linglung, menyendiri, bahkan seperti kehilangan arah. Sudah hampir setahun ia tak kembali ke bangku sekolah. Kondisinya membuat orang tuanya kebingungan dan khawatir. Orang tua Mamas sudah mencoba segalanya. Dibawa ke dokter, diperiksa ke psikolog, hingga ke poli jiwa. Tapi hasilnya justru membingungkan. Ada yang bilang Mamas terkena epilepsi. Ia diberi obat penenang, obat tidur, dan obat saraf. Tapi keadaannya tak kunjung membaik. Bahkan, justru makin meresahkan. Melihat kondisi ini, sang ibu akhirnya membawa Mamas ke seorang tokoh yang belakangan ini dikenal dekat dengan rakyat kecil, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang terkenal dengan pendekatan spiritual, humanis, dan penuh kasih. Saat bertemu KDM, Mamas terlihat diam. Pandangannya kosong, tubuhnya lemah, dan pikirannya seperti tak menyatu dengan dunia. KDM yang mendengar kisah sang ibu tampak terheran. KDM pun mencoba mendekati Mamas. Dengan penuh empati, ia bertanya, "Yang terasa sakit di mana?" Mamas tak menjawab, hanya menunjuk ke punggungnya. Dengan lembut, KDM mengelus bagian punggung Mamas. Seketika, Mamas mengucap, "Astagfirullah," tubuhnya terlihat menggigil. Seolah menyimpan beban yang selama ini tak terlihat oleh mata biasa. KDM pun memintanya meluruskan kaki sambil mengucap la ilaha illallah. Kakinya lurusin. Lurusin, Mas. Lurusin. Kakinya lurusin. Dengan sabar, ia berkata, "Nanti ya, kamu ketemu staf saya. Nanti kita bawa ke seorang ustaz di Cireok. Insya Allah, sebulan sembuh." KDM menanyakan, "Waktu di Jogja, kamu sempat minum obat apa enggak?" Mamas menjawab lirih. KDM lalu membimbing Mamas berdiri. Ia mengepal kedua tangan sang anak, lalu meminta Mamas kembali mengucap la ilaha illallah. Tangan ini, ya, gerak sini. Ya. Ayo, tangan giniin. Oh, ayo tangannya giniin. La ilaha illallah. Sekaya sini giniin. Tangannya, la ilaha illallah. Sembari mengusap punggungnya, KDM bertanya pelan, "Sayang gak sama kakak adikmu?" Mamas terlihat menahan tangis, sakit, tapi tidak tahu kenapa. Seperti ada luka yang tersembunyi di balik raganya. Sang ibu pun ditanya, "Sebelum kejadian, pernah lihat dia konsumsi obat-obatan?" Sang ibu menjawab jujur, "Gak tahu pak, kalau di belakang saya." KDM tak menyalahkan siapapun. Ia hanya membimbing Mamas terus mengucap istighfar, astagfirullah. Dan kemudian bertanya, "Sayang gak sama mama?" Mamas menjawab pelan, "Sayang," lalu ia memeluk ibunya. Tangis pun pecah. Sebuah pelukan yang mungkin sudah lama tak dirasakan. Dengan penuh keikhlasan, Kang Deddy berkata, "Biar saya bantu." Di sana, di Cireok. Banyak yang seperti ini, dan sembuh. Biaya semua saya tanggung. Yang penting kamu sembuh ya. KDM pun memberikan segepok uang kepada sang ibu. Sang ibu pun tak kuasa menahan air mata. Ia menangis sambil memeluk Mamas. Dalam keharuan itu, ada rasa syukur, ada harapan baru. KDM menjelaskan bahwa di tempat sang ustadz nanti, Mamas akan dibantu lepas dari ketergantungan obat. Dia akan diajari tidur tanpa obat tidur, hidup tanpa rasa takut. Mamas pun sempat berkata, "Aku mau pulang," namun Kang Deddy menenangkan, "Nanti ya, ketemu ustaz saya dulu." Saat hendak berpisah, Mamas memeluk ibunya. Tapi caranya masih kasar. KDM pun menegur pelan, "Kalau peluk mama, jangan kasar gitu ya." Dan di akhir pertemuan itu, Mamas memeluk Kang Deddy. Dengan suara yang lirih, tapi penuh makna, ia berkata, "Makasih ya, Pak." Kisah ini bukan hanya tentang seorang anak yang sakit, tapi tentang bagaimana empati, kasih sayang, dan pendekatan spiritual bisa membuka jalan penyembuhan, tentang seorang pemimpin yang hadir. Bukan hanya dengan jabatan, tapi dengan hati. Saya tidak tahu seperti apa sakitnya Mamas, tapi saya tahu,
sentuhan kasih bisa menyembuhkan apa yang tak bisa dijangkau oleh obat. Kalau kamu tersentuh dengan kisah ini, jangan lupa like, share, dan tulis di kolom komentar. Dan kalau kamu punya cerita serupa, tulis di komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam empati.